Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Norwegiana dengan nomor NPM 434334032018-222. Saya akan menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disebut juga BPHTB. BPHTB adalah bea yang dikenakan pada setiap perolehan hak termasuk hibah, wasiat, atas harga tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta. Menurut peraturan Undang-Undang BPHTB bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah hak pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak, sedangkan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrarian, Undang-Undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang subjek pajak BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Ridla Arsala dari Akuntansi B 2018 NPM 43434032018-095. Saya di sini akan menjelaskan tentang objek pajak BPHTB. Objek pajak BPHTB itu adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang bisa meliputi yang pertama ada pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, dan hibah wasiat. Terus ada waris, ada pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Terus ada pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, ada penunjuk pembeli dalam lelang. Terus ada kayak pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terus kayak ada penggabungan usaha, terus ada peleburan usaha, terus pemekaran usaha dan hadiah. Yang kedua ada pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yaitu kayak pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Selanjutnya ada di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara yang pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Terus yang ketiga ada perolehan hak atas tanah atau bangunan, yaitu kayak perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Terus yang selanjutnya ada objek pajak yang diperoleh karena waris dan hibah wasiat. Pengenaan BPHTB-nya yang diatur lebih lanjut dalam PP nomor 111 tahun 2000. Selanjutnya ada objek pajak yang diperoleh karena pemberian hak yang pengelola pengenaan BPHTB-nya tuh yang diatur lebih lanjut dengan PP nomor 112 tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Gunawan dari kelas Akuntansi B 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang termasuk ke dalam hak-hak atas tanah. Sebelum saya menjelaskan tentang itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi dari hak atas tanah. Hak atas tanah yaitu hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak atas tanah tersebut untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari
tanah tersebut. Itu definisi dari hak tanah, hak atas tanah. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang termasuk ke dalam hak atas tanah. Nah, di sini ditentukan dalam pasal 16, pasal 55 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah yang pertama, hak milik. Hak milik yaitu hak turun-temurun, hak terkuat, dan hak terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang pribadi atau badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ada hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Terus yang ketiga ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan di sini adalah hak untuk mendirikan atau mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Terus yang keempat ada hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau tanah milik orang lain. Yang memberi wewenang dan kewajiban itu adalah ditentukan dalam keputusan pejabat. Terus yang kelima adalah hak milik atas satuan rumah susun. Hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan. Jadi hak milik atas satuan rumah susun itu bersifat perseorangan, berpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Terus yang terakhir ada hak pengelolaan. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya tersebut dilimpahkan kepada pemegang haknya. Antara lain seperti berupa perencanaan penggunaan tanah untuk keperluan tugasnya, yang dimana penyerahan bagian-bagian atas tanah tersebut dilimpahkan atau diberikan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Gitu. Mungkin segitu penjelasan dari yang termasuk ke dalam hak-hak atas tanah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB yang saya ketahui ada 6, yaitu 1. Objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, ada objek pajak yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan untuk pelaksanaan bangunan guna kepentingan umum. Maksudnya dalam poin ini yaitu kegiatan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, ada objek pajak orang pribadi atau perwakilan organisasi internasional dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau kegiatan di luar fungsi organisasi tersebut. Yang keempat, ada objek pajak orang pribadi atau badan konversi hak. Yang dimaksud dengan konversi hak yaitu perubahan hak dari hak lama ke hak yang baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kelima, ada objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Wakaf di sini yang dimaksudkan adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya berupa hak milik, tanah atau bangunan untuk kepentingan peribadatan atau umum lainnya tanpa imbalan apapun. Yang keenam, ada objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Tarif dan dasar pengenaan BPHTB. Besarnya tarif pengenaan BPHTB diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa besarnya tarif BPHTB paling tinggi adalah sebesar 5%. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP
yaitu jual beli adalah harga transaksi. Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan, di antaranya yang pertama tukar-menukar, yang kedua hibah, ketiga hibah wasiat, keempat waris, kelima pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, keenam pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, ketujuh peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kedelapan pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Kesembilan, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak. Kesepuluh, penggabungan usaha. Kesebelas, peleburan usaha. Kedua belas, pemekaran usaha. Dan ketiga belas, hadiah. Itu merupakan NPOP-nya adalah nilai pasar. Kemudian yang ke-14, yang terakhir, yaitu penunjukan pembeli dalam lelang. Di sini yang menjadi NPOP-nya adalah harga transaksi yang tercantum di dalam risalah lelang. Kemudian, apabila NPOP tidak diketahui atau bahkan lebih rendah daripada nilai jual objek pajak atau NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP PBB. Dalam hal NJOP PBB pada tahun perolehan, itu belum ditetapkan berapa besarnya. Besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lampat Revalda dari kelas akuntansi B 2018 akan mencoba menjelaskan tentang cara menghitung BPHTB terutang. Yaitu BPHTB terutang sama dengan 5% dikali NPOP kena pajak. NPOP kena pajak sama dengan NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Seperti simulasi contoh sebagai berikut. Terjadi transaksi di Jakarta Timur atas bangunan dan tanah sebesar 280 juta. Nah, sedangkan NPOP TKP di Jakarta Timur itu sendiri adalah sebesar 80 juta. Berarti 250 juta dikurangi 80 juta yaitu sebesar 170 juta rupiah. Lalu, untuk menghitung BPHTB terutangnya yaitu sebesar 5%. Jadi, BPHTB terutang sama dengan 5% dikali 170 juta, yaitu 8.500.000. Berarti BPHTB terutangnya adalah 8.500.000 rupiah. Lalu ada sistem pengurangannya juga atau wajib pajak bisa mengajukan pengurangan atas dasar antara lain kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, atau tanah atau bangunan untuk kepentingan sosial, pendidikan atau tidak mendapatkan keuntungan. Nah, untuk dasar ini diberikan pengurangan sebesar 50% atas dasar ketentuan yang berlaku. Lalu tata caranya adalah wajib pajak 3 bulan sejak pembayaran memberikan surat tertulis dengan bahasa Indonesia kepada KPP BB, lalu akan diserahkan kepada Kanwil DJP atau langsung kepada Dirjen Pajaknya. Lalu menunggu keputusan selama 3 bulan yang dimana keputusan tersebut berisi mengabulkan atau menolak atas dasar pemohonan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Vanka Melinia dari akuntansi B akan membacakan saat dan tempat PBHTB terutang. Yang pertama, saat terutang dan pelunasan PBHTB untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pembinaan hak di hadapan notaris. Yang kedua, saat terutang dan pelunasan PBHTB untuk tukar menukar, hibah, lalu pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, serta hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang ketiga, saat terutang dan pelunasan PBHTB untuk waris dan hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Yang keempat, saat terutang dan pelunasan PBHTB untuk lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal ditandatanganinya risalah lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Kelima, saat terutang dan pelunasan PBHTB untuk putusan hakim adalah sejak tanggal
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang keenam, saat terutang dan pelunasan PBHTB untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Ada pula tempat PBHTB terhutang, antara lain wilayah kabupaten, kota, provinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan. Sistem yang dipakai sebagai dasar pemungutan PBHTB adalah sistem self-assessment, di mana wajib pajak membayar PBHTB yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dapat dibayar ke kas negara melalui bank atau kantor pos persepsi PBHTB. Dalam jangka 5 tahun sesudah saat terutangnya PBHTB, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat SKBKB dan SKBKBT apabila adanya hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBHTB yang terutang kurang dibayar dan ada pula penambahan jumlah PBHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKBKB tersebut. Sekian dari saya.